Selamatan itu karena kegembiraan, memasukkan rasa senang, rasa gembira kepada orang lain, itu sedekah. Jadi double sedekahnya. Yang menerima itu senang, itu sudah sedekah, lalu bentuk fisik sedekahnya itu juga berpahala. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabi wa man wala ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang selamatan. Sebetulnya selamat itu dari bahasa Arab, salamah, salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang pada dia menjaga lidahnya. Kalau sekarang mungkin tidak hanya menjaga lidahnya, salamatul insan fi hifdzil yad atau fi jarinya. Ya, keselamatan seorang terletak pada bagaimana dia menjaga jari-jarinya. Ya, yang net keypad atau keyboard. Ya. Nah, kenapa kita ini sering melaksanakan selamatan? Mulai dari sebelum lahir sampai setelah meninggal. Sebelum lahir diselamati oleh bapak ibunya, setelah meninggal diselamati oleh anak cucunya. Ya. Terutama di dalam tradisi orang Jawa misalnya. Mulai dari mapati. Karena 4 bulan, mapati itu kan artinya 4 bulan saat roh ditiupkan. Ada harapan, doa agar supaya ketika roh ditiupkan betul-betul prosesnya selamat, nggak keguguran. Lalu mitoni, usia 7 bulan kandungan, selamatan lagi. Kenapa? Karena itu saatnya menjelang kelahiran, supaya betul-betul selamat, baik anak maupun ibunya. Nah, setelah mitoni, lahiran kalau dalam tradisi Jawa ada istilahnya brokoan. Ya, selamatan lagi. Jadi usia kandungan 4 bulan, usia kandungan 7 bulan, sampai kemudian 9 bulan 10 hari atau lebih lahir brokoan. Setelah brokoan seminggu atau 10 hari selamatan karena puputan. Biasanya dikaitkan langsung dengan tasmiyah, memberi nama. Setelah itu ada lagi selapan, usia sudah 5 minggu, selamatan lagi. Sampai kemudian dewasa mau menikah, selamatan lagi. Setelah menikah, punya anak, dia meninggal, ganti anak-anak cucunya yang nyelamati, karena dia sudah meninggal. Ya, selamatan lagi dalam bentuk doa. Nah, saudara-saudara, sebetulnya kita mengadakan selamatan itu untuk 3 hal. Yang pertama, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya berjamaah dengan orang lain, tetangga, saudara. Yang pertama, agar terhindar dari musibah dan bencana. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Kanjeng Nabi bersabda, bersegeralah kalian mengeluarkan sedekah, ya, karena sedekah itu tidak akan mendahului bencana. Artinya karena kita sedekah, bencana menjadi nggak jadi, terhindar kita dari bencana dan musibah. Yang kedua, agar supaya kita ini terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sedekah, begini, selamatan kita itu substansinya adalah sedekah. Sedekah dengan memberikan makanan, dengan memberikan minuman, dengan memberikan hadiah kepada orang yang bersama-sama mendoakan kita untuk kepentingan kita. Nah, sedekah yang dilaksanakan dengan bentuk selamatan itu pertama tadi untuk mencegah terjadinya bencana.
Hadis riwayat Imam Tabrani. Yang kedua dari murka Allah, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang ketiga agar supaya terhindar dari api neraka, hadis riwayat Imam Bukhari yang mengatakan ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah pada neraka meskipun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Hanya sebiji kurma bisa melindungi kita dari api neraka. Jadi substansinya, kalau kita kesenang sedekah, itu insya Allah kita akan selamat dari bencana. Kita akan selamat dari murka Allah. Dan kita akan selamat dari api neraka. Nah, maka tidak heran ada loh orang yang tidak pernah sepi dari musibah. Satu musibah datang, selesai musibah lagi muncul lagi. Ada orang yang namanya selamat, tapi selalu serempet becak misalkan. Akhirnya ganti nama, ya bejo. Ternyata hidupnya nggak bejo juga. Ada orang yang selalu mengeluh karena dia kok tidak pernah bebas dari musibah dan bencana. Mungkin saja orang itu bukan tidak pernah sedekah, tapi mungkin sedekahnya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dia mungkin lebih mengutamakan sedekah yang bersifat jariah. Dia sumbang masjid, dia sumbang pondok pesantren, dia sumbang rumah yatim piatu. Celengan dia untuk akhirat nanti. Tapi dia jarang memberikan sedekah dalam bentuk makanan atau dalam bentuk kebutuhan makan orang lain. Artinya sedekah yang tidak hanya semata-mata untuk kepentingan dia sendiri, tapi dengan sedekah yang dikeluarkan orang lain ikut senang. Tidak ada orang diundang selamatan nggak senang. Kalau bisa setiap malam ada selamatan. Apalagi anak kos-kosan, wah paling senang ada selamatan. Ya, jadi ada sebuah cerita. Suatu pagi ada seorang perempuan datang kepada Kanjeng Nabi. Lalu menceritakan kalau tadi malam dia mimpi ketemu ibunya itu berada di neraka. Dia berusaha untuk membantu mengeluarkan ibunya, tapi kemudian tangannya kena api. Dan pagi hari ketika dia bangun, dia lihat tangannya itu hitam bekas kena api. Kata Kanjeng Nabi, kalau ceritamu benar, maka insya Allah hilang, sembuh. Diusap Kanjeng Nabi, sembuh. Berarti cerita dia benar. Artinya bekas api yang tadi malam dia ngimpi itu hilang. Nah, yang dia ingin jelaskan, dia kepingin membebaskan ibunya. Kenapa kok dia bisa tahu kalau itu ibunya? Karena wajah ibunya itu tidak kena api, yang berhasil ditutupi dengan selembar kain. Jadi seluruh tubuhnya hangus terbakar, tetapi wajahnya utuh, karena dia bisa melindunginya dari selembar kain kecil. Kata anaknya, kenapa kau tidak menutupi seluruh tubuhmu supaya tidak kena api neraka? Kenapa cuma wajah? Kata ibunya, inilah satu-satunya pahala sedekah yang pernah aku lakukan di dunia seumur hidup. Untung dia pernah sedekah meskipun hanya sekali. Ya meskipun dia akhirnya masuk neraka. Subhanallah. Ada cerita juga ketika ini zaman Bani Israel. Nabi Allah Sulaiman radhiyallahu alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ada seorang keluarga yang punya pohon besar dan di pohon itu ada burung merpati yang beranak pinak. Si istrinya selalu minta suaminya untuk mengambil burung itu dimakan. Burung merpati kalau digoreng kan enak, gurih. Ya. Lah ibunya mengeluh. Ibunya burung tadi mengeluh kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman perintahkan ke jin untuk jaga. Jangan sampai
orang ini mengambil anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu. Karena burung yang sudah tua mungkin nggak gurih, tapi kalau yang masih muda kecil gurih, goreng kering, apalagi ya minyaknya asli bukan minyak bekas, wah enak sekali. Ya, apalagi kalau saya cerita begini pada saat belum makan malam, wah itu semakin enak lagi rasanya. Nah, akhirnya ditugaskan jin untuk jaga itu. Pokoknya turunkan orang itu, kalau nanti dia mau ngambil lagi, paksa turunkan. Subhanallah, ketika dia naik pohon untuk mengambil karena diperintah oleh istrinya itu, tiba-tiba ada orang yang datang minta sodako. Dia turun, dia kasih sodako, setelah itu dia naik lagi, mau ngambil anak burung tadi itu. Tapi jin tadi nggak berhasil, yang ditugasi oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Lalu isi ibu lapor lagi. Ibu lapor lagi, jinnya ditegur. Kenapa enggak kamu paksa untuk turun? Akhirnya dia bisa mengambil. Kata si jin itu, aku sudah berusaha untuk menurunkan dia. Tapi gara-gara dia sodakoh, sebelum mengambil turun, ada orang minta dikasih. Akhirnya bukan dia yang turun dari pohon, bukan aku yang melemparkan dia dari pohon. Oleh malaikat aku dilempar, yang satu ke maghrib, satu masyrik, satu ke barat, satu ke timur. Berkah dari sedekah. Jadi saudara-saudara, kalau selamatan kita niati untuk sedekah agar supaya kegembiraan kita itu juga dirasakan oleh orang lain, agar supaya ketika orang lain kita minta untuk ikut berdoa, mulai dari mapati kepada jabang bayi janin agar selamat, ibunya juga selamat. Ya, kan tidak ada orang selamatan ketika bayinya lahir mati, apalagi bayi dan ibunya mati terus selamatan, nggak mungkin kan. Selamatan itu karena kegembiraan. Nah, ketika kegembiraan itu dibagi kepada orang lain dengan memberikan sodako, sempurna kegembiraannya. Karena apa? Karena dia tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dia undang orang lain berdoa, kemudian dia beri jaminan makanan dan minuman, berkat, dalam bahasa Jawa disebut, pulang dengan hati senang. Selama kita mengadakan selamatan dengan niat sedekah, insya Allah, jangankan kepada kegembiraan kita, sedekah yang kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal pun, dalam Sahih Bukhari diceritakan ketika ada seorang perempuan, dalam Sahih Muslim juga diceritakan ketika ada seorang perempuan tanya, ya Nabi, ibuku meninggal mendadak, tapi kayaknya dia tidak berwasiat, tapi kayaknya ingin mengucapkan sesuatu, ingin bersedekah. Apakah boleh aku bersedekah atas nama ibu? Sudah meninggal, anak mendadak. Nabi menjawab, iya silakan. Ini sekaligus menjadi pertanda sedekah. Kemudian ketika kita adakan selamatan untuk ibu kita, untuk ayah kita yang sudah meninggal, sedekah dalam bentuk selamatan, sedekah memberi sesuatu kepada orang lain. Ya, apalagi tidak hanya makanan yang dibagikan, tapi juga makanan makan di tempat. Setelah itu ada makanan yang dibawa pulang. Setelah itu ada amplop di dalamnya makanan yang dibawa pulang. Lengkap sudah. Saya dulu waktu masih muda sering diajak oleh kepala suku kalau ada yang mengundang selamatan kematian. Paling senang saya. Kalau dia yang ngajak sudah pasti berkatnya ada amplopnya. Cuma amplopnya dia pasti 2 karena komandan. Nah kalau saya pasti 1. Dia jumlahnya 2 kali lipat, amplopnya 2, jumlahnya 2 kali lipat. Saya amplopnya 1, separuhnya. Tapi sudah senangnya luar biasa. Kegembiraan, idkhalus surur, memasukkan rasa
senang, rasa gembira kepada orang lain, itu sedekah. Jadi double sedekahnya. Yang menerima itu senang, itu sudah sedekah, lalu bentuk fisik sedekahnya itu juga berpahala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oleh karena itu, tidak usah ragu untuk melaksanakan acara-acara seperti ritual seperti itu, karena sebetulnya yang penting diniati sedekah, sedekah dan sedekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.